Halo semua, nah hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan ya. Sudah siap belajar hari ini? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang pertama adalah materi perkalian pecahan. Nah, untuk mengalihkan berbagai jenis pecahan, caranya adalah 1. Ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Yang kedua, setelah semua pecahan berbentuk pecahan biasa atau pecahan desimal, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jika hasil akhirnya pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ubahlah menjadi pecahan campuran dengan cara pembilang dibagi penyebut. Kemudian, sederhanakan pecahan biasanya jika bisa. Caranya, bagilah menggunakan FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, berikut adalah contoh soal perkalian pecahan. Yang pertama, 3/5 dikali 4. Nah, karena salah satu pecahan sudah berbentuk pecahan biasa, yaitu 3/5, nah maka satunya, yaitu 4 ini, kita juga sesuaikan, yaitu kita ubah menjadi pecahan biasa juga. Nah, 4 di sini itu artinya adalah 4/1. Jadi kalau bilangan bulat seperti ini, maka langsung saja ini artinya per 1. Kemudian, kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan langkah berikutnya, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 3 dikali 4, kemudian 5 dikali 1. Hasilnya adalah 12/5. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah pembilang dibagi penyebut. Maka didapat 12 dibagi 5 hasilnya dapat 2, sisa 2/5. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu 1/6 dikali 32/4. Nah, karena salah satu pecahannya sudah berbentuk pecahan biasa, ini ya, maka yang 32/4 ini menyesuaikan. Nah, ini kita ubah menjadi pecahan biasa. Hasilnya menjadi ini, 1/6 dikali 14/4. Nah, kemudian ini kita kalikan, atas dikali atas, atau pembilang dikali pembilang, dan penyebut dikali penyebut. Jawabannya adalah 14/24. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan ya. Anak-anak ingat kembali bahwa jika ini masih bisa disederhanakan, maka harus kita sederhanakan. Caranya menggunakan FPB. Ingat kembali pelajaran di kelas 4, cara menyederhanakan pecahan menggunakan FPB. Caranya adalah kita cari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, FPB kita bisa cari menggunakan pohon faktor atau tabel. Kemudian kita cari dan ketemu bahwa FPB dari 14 dan 24 adalah 2. Maka kita sederhanakan dengan cara dibagi 2/2. 14 dibagi 2 dapat 7, 24 dibagi 2 dapat 12. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini dia contoh soalnya. Nah, ini pecahannya sudah berbentuk pecahan desimal. Nah, maka untuk mengerjakan soal yang sudah berbentuk pecahan desimal, kita gunakan cara seperti perkalian bersusun biasa. Nah, letak komanya kalau perkalian ini tidak harus lurus ya, beda dengan penjumlahan dan pengurangan ya. Tapi kalau kalian mau menggunakan cara yang lurus juga boleh. Tapi ini lebih mudah, jadi ini seperti perkalian bersusun biasa. Nah, kemudian
kita hitung seperti biasa ya, dikalikan biasa, kemudian kita jumlahkan. Lalu, nah ini untuk letak komanya, letak koma pada hasil akhir ini adalah total dari jumlah angka di belakang koma dari bilangan-bilangan yang dikalikan. Bilangan yang dikalikan adalah 2,49 dan 1,6. Untuk 2,49 ini ada dua angka di belakang koma. Ini ya, 4 dan 9. Kemudian untuk 1,6 ada satu angka di belakang koma. Nah, jadi totalnya ada 3 angka di belakang koma. Dari 2 ditambah 1. Ini 2, ini 1. Maka totalnya nanti di hasil akhirnya, jawaban terakhirnya harus ada 3 angka di belakang koma ya. Ini ya. Nah, jadi tadi kan ketemunya 3984. Lalu harus ada 3 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, lalu diberi koma. Nah, jadi jawabannya adalah 3,984 ya. Jadi itu jawabannya untuk yang tadi perkalian desimal. Nah, untuk yang berikutnya ya, kita ke contoh soal selanjutnya ya. Jadi semoga yang tadi kalian bisa paham ya. Nah, ini untuk contoh soal yang keempat. 1/2/4 dikali 2,3. Nah, ini karena salah satu pecahannya sudah berbentuk desimal yang ini, maka yang satu menyesuaikan. Ini kita ubah jadi pecahan desimal. Nah, sebelum kita ubah menjadi desimal, karena ini campuran, kita ubah dulu jadi pecahan biasa. Jadi 6/4 dikali 2,3. Nah, 6,4 ini kita jadikan pecahan desimal dengan cara kita jadikan per 100. Karena 4 ini pasti nanti jadinya 100. 4 ini pasangannya dengan dikalikan 25. Jadi kalau bawah dikalikan 25, yang atas juga dikalikan 25. Ketemu hasilnya 150 per 100 dikali 2,3. Nah, karena sudah per 100, maka ini bisa kita ubah jadi pecahan desimal. Nah, kalau per 100 itu berarti ada dua angka di belakang koma. Maka angka yang di belakang koma adalah ini, 0 dan 5. Hasilnya adalah 1,50. Nah, kalau 0 di paling belakang setelah koma ini tidak dipakai, tidak apa-apa untuk perkalian atau untuk perhitungan. Jadi kita ubah saja supaya nanti hitungannya mudah. Menjadi 1,5 dikali 2,3. Nah, ini dia caranya. Dengan cara perkalian bersusun biasa ya. 1,5 dikali 2,3. Kita hitung. Nah, ini ada satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma. Totalnya berarti ada dua angka di belakang koma. Maka nanti jawabannya juga harus ada dua angka di belakang koma. Jawabannya adalah 3,45. Ini ya, 3,45. Dua angka di belakang koma dari penjumlahan ini tadi. Oke, itu contoh-contoh soal untuk yang perkalian. Berikutnya, kita akan belajar tentang pembagian pecahan. Nah, cara pengerjaan berbagai jenis pecahan ya. Jadi, yang pertama, ubah semua pecahan menjadi pecahan biasa. Jadi, harus diubah menjadi pecahan biasa ya. Berbeda dengan yang perkalian tadi. Bisa diubah jadi pecahan biasa atau pecahan desimal. Tapi, untuk pembagian ini harus diubah dulu menjadi pecahan biasa semuanya ya. Nah, setelah diubah menjadi pecahan biasa, soal yang tadinya pembagian kita ubah menjadi perkalian. Caranya adalah dikalikan dengan kebalikan pembaginya. Lalu kalau sudah diubah soalnya jadi soal perkalian, lalu dihitung seperti saat perkalian pecahan. Ini dia contohnya. Nah, soalnya adalah 2/5 dibagi 3/7. Nah, kita ubah soal ini. Nah, ini kebetulan
pecahannya semua sudah berbentuk pecahan biasa ya. Jadi kita langsung ke langkah yang kedua, yaitu kita ubah soal pembagian ini menjadi soal perkalian. Ingat, kalau diubah jadi kali baginya tadi, maka ini juga harus kebalikannya. Tadinya di sini 3/7 ya, dibagi 3/7 ya. Kita ubah menjadi dikali 7/3. Nah, ini yang berubah ya. Diingat-ingat, kalau bagi diubah jadi kali, maka ini belakangnya harus dibalik. Atas jadi bawah, bawah jadi atas ya. Nah, kalau sudah perkalian seperti ini, tinggal kita hitung seperti saat mengalihkan pecahan, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Yang ini 14 hasilnya, kemudian yang bawah penyebutnya 15. Nah, itu ya contohnya. Kemudian ada contoh berikutnya untuk pembagian pecahan. Nah, contoh nomor 1. 1/5/8 dibagi 2. Nah, kita wajib mengubah semua bentuk pecahannya menjadi pecahan biasa. Kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 13/8, kemudian 2-nya menjadi 2/1. Nah, karena ini pembagian, kita ubah jadi perkalian dikali kebalikannya. Kebalikannya 2/1 adalah 1/2. Lalu kita kalikan biasa ya. Nah, atas dikali atas 13, bawah dikali bawah 16. Nah, ini jawabannya sudah paling sederhana ya, tidak perlu disederhanakan atau diubah lagi. Nomor 2, contohnya adalah 4/1/3 dibagi 2/5/6. Ingat, semuanya kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini menjadi 13/3, kemudian dibagi 17/6. Nah, kita ubah pembagian menjadi perkalian dengan dikali kebalikannya. Nah, menjadi 13/3 dikali 6/17. Jawabannya adalah 78/51. Nah, ini harus kita ubah jadi pecahan campuran karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Dengan cara dibagi ya, 78 dibagi 51. Ternyata dapat 1, sisa 27, lalu per 51. Nah, itu ya contoh nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke contoh pembagian pecahan nomor 3 ya. Semoga untuk materi yang tadi kalian juga sudah semakin paham. Nah, untuk yang ketiga, soalnya adalah 2,4 dibagi 0,08. Nah, samakan pecahannya menjadi pecahan biasa. 2,4 ini ada satu angka di belakang koma, berarti artinya per 10. 2,4 menjadi 24. Komanya hilang ya, karena sudah diganti menjadi per 10. Kemudian dibagi 0,08, ada dua angka di belakang koma, berarti artinya per 100. Lalu angka yang ada di atas adalah angka 8. Harusnya 008 ya, tapi 00 di depan tidak perlu ditulis. Kemudian ini soal pembagian kita ubah jadi perkalian dengan cara dikali kebalikannya. Nah, menjadi ini soalnya 24/10 dikali 100/8. Lalu kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, menjadi 2400/80. Nah, karena ini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, kita bagi ya. Nah, ternyata hasilnya adalah 30. Nah, sebenarnya ada cara lain ya. Untuk soal perkalian itu sebenarnya boleh dicoret-coret. Yang boleh dicoret itu adalah atas dengan bawah atau dengan silangnya. Jadi ini yang bersilangan ini boleh kita coret-coret. Nah, ini contohnya 24 ini kita coret dengan yang 8 ya. Kita bagi dengan 8, 8-nya dapat 1, 24-nya kita bagi 8 dapat 3. Kemudian untuk yang 10 dengan 100 kita bagi masing-masing dengan 10.
10 dibagi 10 dapat 1, 100 dibagi 10 dapat 10. Lalu angka-angka yang tersisa adalah ini 3 dikali 10 per 1 dikali 1. Ini kita kalikan 30 per 1 atau 30 jawabannya. Kalau ini masih agak bingung atau belum paham, boleh menggunakan cara yang manual yang dikalikan seperti ini. Tapi ingat, nanti angkanya besar, jadi konsekuensinya kalau dikalikan seperti biasa nanti angkanya besar. Tapi tidak apa-apa ya, silahkan dipelajari, dilatih untuk soal yang ini. Nanti akan lebih cepat kalau dengan cara dicoret-coret seperti ini, tapi harus benar-benar dipahami pembaginya berapa. Oke, lanjut untuk contoh soal yang keempat. Nah, contoh soal keempat, 61/2 dibagi 3,61. Nah, ini juga kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Nah, ini menjadi 13/2 lalu dibagi, yang ini ada dua angka di belakang koma, berarti artinya per 100, menjadi 361 per 100, terus sama dengan 13/2 dikali 100 per 361 ya, ini dikali kebalikannya ya. Kemudian kita kalikan ya, atas dikali atas, bawah dikali bawah menjadi ini. Lalu ini karena yang bagian atas lebih besar, kita ubah jadi pecahan campuran. Kita pakai pembagian bersusun. Ternyata hasilnya 1.578 per 722. Nah, ini masih bisa disederhanakan, kita bagi 2 ya, menjadi hasil akhirnya 1.289 per 361. Nah, tidak usah takut dengan angka yang besar ya. Kita harus tetap semangat dalam berhitung, mencoba, dan berlatih ya. Nah, cara lainnya dengan yang tadi ya, dicoret-coret. Nah, ini dari sini tadi ya, karena perkalian boleh dicoret-coret. Ini 13/2 kita kalikan 100 per 361. Ini yang bisa dicoret adalah 2 dengan 100. Masing-masing dibagi 2. 2 dibagi 2 dapat 1, 100 dibagi 2 mendapat 50. Lalu tersisa 13 kali 50, jawabannya ini. Lalu 1 kali 361, jawabannya ini. Lalu kita ubah jadi pecahan campuran karena ini lebih besar. Dapat 1.289 per 361. Jawabannya sama ya. Jadi kalau yang dicoret-coret nanti angkanya lebih kecil, tapi kalau yang dikalikan manual nanti angkanya akan lebih besar. Nah, silahkan kalian bisa memilih cara yang kalian suka atau yang paling efektif menurut kalian dan cepat untuk mengerjakan. Nah, itu tadi ya. Sekarang ayo berefleksi, apakah kamu sudah memahami materi tadi? Jika belum, silahkan pelajari kembali, videonya bisa ditonton ulang dan bertanyalah pada gurumu. Nah, jika sudah paham, silahkan mengerjakan soal latihan. Semangat selalu ya dalam belajar. Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya.